Striker keturunan masih dicari. Sintayong kabarnya akan pergi ke Belanda selama 2 minggu untuk memantau para striker keturunan yang akan dipakai oleh timnas Indonesia. Ada beberapa nama muncul, tapi siapa kira-kira yang pasti gabung dengan timnas Indonesia? Kita bahas saja semua di video ini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Striker keturunan, ini posisi yang paling ditunggu oleh Sintayong dan juga fans timnas Indonesia. Karena sejauh ini yang muncul hanyalah rumor dan rumor saja. Timnas Indonesia membutuhkan striker tajam yang memiliki grade A. Dan kabarnya Sintayong sudah melakukan kontak dengan pemain yang bersangkutan, walaupun sampai saat ini belum ada kabar secara definitif siapa nama pemain yang bersangkutan. Kita tahu beberapa nama sudah muncul ke permukaan, misalnya Ole Romeni, Milan Manhoef, Tim Watering, Denzel Bergen, Delano Ladan. Semua nama-nama ini dimunculkan ke publik. Dan ada beberapa kandidat yang kuat, ada beberapa kandidat yang mungkin gagal untuk direkrut timnas Indonesia. Belakangan ini muncul nama Tim Watering, seorang pemain The Travers, klub kasta ketiga Liga Belanda. Tim Watering ini main di kasta ketiga ya, dan dia cukup produktif di kasta ketiga ini. Dia berhasil mencetak 4 gol dan 5 assist dari 19 kali pertandingan dengan The Travers. Dia memiliki postur tubuh yang ideal untuk timnas Indonesia. Kita tidak pernah memiliki striker sejangkung ini, yaitu 193 cm bersama dengan Elkan Bagot. Sayang, kemungkinan Tim Watering untuk gabung dengan timnas Indonesia agak mentah karena dia berusia 26 tahun. Dalam wawancara Sintayong dengan media Korea Selatan, STY memastikan bahwa yang diincarnya adalah pemain muda. Maka itu Tim Watering gugur dengan sendirinya. 26 tahun memang belum tua juga, tapi STY sepertinya mencari pemain yang di bawah 25 tahun. Maka itu nama Tim Watering gugur, walaupun dia sudah mencetak 75 gol di karirnya ya. Tapi karena dianggap sudah terlalu senior, dia mungkin tidak dilirik oleh Sintayong. Nama lain yang juga mungkin gugur yaitu Ilyas Alhaf. Pemain yang saya jagokan ini memiliki kaki kidal, juga kemungkinan gagal karena usia. Selain itu 26 tahun juga, selain itu dia main di liga yang kurang dikenal oleh Sintayong. Sintayong kini akan mencari pemain-pemain di Liga Belanda. Maka itu kini yang paling mungkin selain Ole Romeni dan Milan Manhoef yang menurut saya ada peluang karena kedua-duanya sama-sama masih muda, 22 tahun dan 21 tahun. Ada lagi nama yang mencuat yaitu Denzel Bergen dan Delano Ladan. Denzel Bergen, pemain Sparta Rotterdam U21. Dia memang memiliki postur yang cukup tinggi. Denzel Bergen juga memenuhi syarat. Salah satunya yaitu masih muda, sekitar 22 tahun. Hanya saja dia main di kasta ketiga Liga Belanda ya. Dia bermain dengan U21, Sparta Rotterdam U21 yang ada di kasta ketiga. Mungkin
performanya buruk sehingga turun seperti Utrecht U21 juga kan tim seniornya ada ya. Cuman masih ada di kasta kedua. Tapi Dinsenbergen ini memiliki kans untuk masuk dengan ke timnas Indonesia. Selain muda, dia juga cukup produktif di Spartan Rotterdam U21. Dia main cukup banyak, 19 kali. Dia juga mencetak 5 gol, mencetak 4 assist. Prospeknya cukup bagus. Dan mungkin dia yang akan dipantau oleh Sintayang. Nama lainnya yaitu Delano Ladan, pemain dari kasta kedua Liga Belanda, Top Os. Ya, Delano Ladan kurang dikenal, tapi dia masih memenuhi syarat karena berada di berusia di bawah 25 tahun, 24 tahun. Hanya saja penampilannya biasa saja di Top Os, yaitu 19 kali penampilan dan 1 kali gol. Mencetak 1 gol saja. Apakah dia akan masuk dalam pemain yang akan dipantau oleh Sintayang? Menurut saya memang nama-nama ini memang yang paling mungkin untuk dipantau Sintayang karena grade A untuk posisi striker memang cukup sulit. Kita harus tahu bahwa kalaupun mereka break grade A atau memiliki darah Indonesia, pasti yang didahulukan adalah gabung dengan timnas Belanda. Dan menurut saya, dari nama-nama itu, kita bisa berharap bahwa timnas Indonesia bisa mendapatkan striker yang benar-benar produktif untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Saya pikir cukup untuk timnas Indonesia karena kalau mengenakan striker yang ada, Sintayang belum menemukan solusinya. Walaupun ada beberapa nama yang harusnya terus dimaksimalkan. Dimas Derajat dan Ramadan Sananta masih bisa dimaksimalkan. Terlepas dari pilihan Sintayang nanti, Sintayang juga harus melirik ke liga domestik kita, Liga Indonesia. Ada beberapa pemain yang dilupakan. Kalau sulit menemukan striker keturunan yang bagus, walaupun feeling saya sih mungkin oleh Romeni atau Dinsenbergen yang paling mungkin untuk ditindaklanjuti. Kalaupun sulit atau hanya dapat 1 misalkan, masih bisa melirik ke Liga Indonesia. Saat ini ada pemain naturalisasi juga yang dilupakan, yaitu kembali. Saya tidak bosan-bosannya menyebutkan Stefano Lillipali. Memang usianya sudah 34 tahun, sayang sekali. Dan ini cukup memberatkan untuk masuk seleksi dari Sintayang. Karena yang diinginkan Sintayang adalah pemain muda. Tapi menurut saya, untuk laga-laga penentuan, untuk beberapa laga, misalkan 2 laga melawan Vietnam, pemain pengalaman mengapa tidak dicoba untuk masuk ke skuad timnas Indonesia? Lalu ada juga beberapa nama yang mulai menonjol di Liga 1 ya, seperti Muhammad Hanafi, dan pemain lainnya Irfan Jauhari, tapi dia baru pulih dari cedera sehingga tidak mungkin masuk skuad sekarang. Nah, Sintayang harus realistis juga untuk mencari pemain-pemain striker, pemain depan dari Liga Indonesia, karena itulah yang paling mungkin, walaupun kita miris ya, posisi striker ini memang langka. Daftar top skor saja di liga kita, itu pemain asing semua. Pemain kita yang paling subur yaitu Ricky Cawor dan Ramadan Sananta, 5 gol. Egy Maulana, Muhammad Hanafi, 5 gol.
Ramadan Sananta 7 gol maksud saya ya. Ricky Cawon juga 7 gol. Paling banyak segitu. Sisanya pemain asing. David da Silva sekarang sudah mencetak 15 gol, menyamai dengan striker Persija. Yang pasti kita ingin timnas Indonesia memiliki striker tajam yang benar-benar bisa mencetak gol banyak. Karena kalau biasa saja, walaupun keturunan, saya pikir itu percuma. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan saya Depri Saipullah. Salam olahraga.